Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan dan pagi hari ini, sebelum itu marilah kita berdoa. Nah, doanya akan ibu pimpin ya. Baiklah anak-anak ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, baiklah, ibu akan mengecek kehadiran kita dahulu ya. Untuk yang pertama, Dinda hadir? Hadir, bagus. Yang kedua, Rido hadir? Hadir. Yang ketiga, Dina hadir? Selanjutnya, Rani hadir? Selanjutnya, Rama hadir? Baiklah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia yang baik dan agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap negara kita, yaitu adalah negara Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu harap anak-anak ibu semua itu bernyanyi dengan semangat dan lantang. Baiklah anak-anak ibu, silakan bernyanyi. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ibu sangat senang ya karena anak-anak ibu telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang dan semangat. Nah, semoga ini adalah salah satu bentuk dari rasa nasionalisme kita atau rasa cinta kita terhadap bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk memperhatikan sekeliling anak-anak ibu, mulai dari bawah ke samping, di atas meja, di bawah meja, di samping kursi, pokoknya sekeliling anak-anak ibu ya. Lihat, apabila ada sampah, silahkan pungut atau ambil dan buang ke tempat sampah sekarang juga. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mau membuang sampah di sekelilingnya yang apabila itu ada sampah di sekelilingnya. Nah, ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Nah, selanjutnya, agar anak-anak ibu ini lebih semangat lagi dalam belajar, kita akan menyanyikan lagu Ice Breaking yang telah kita hafal ya. Nah, silahkan anak-anak ibu untuk bernyanyi dengan semangat, ikuti iramanya dan ikuti gerakannya ya. Silahkan bernyanyi. Mari kita bersama-sama menyanyi, ibu dan anak-anak ibu semuanya. Silahkan. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang,
Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Wah, hebat sekali ya, anak-anak ibu telah bernyanyi dengan semangat. Nah, baiklah, sekarang kita akan tepuk semangat. Ikutin ibu ya. Kalau ibu bilang, tepuk semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Oke, semua ikutin ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Oke. Nah, pada pagi hari ini dan pertemuan kali ini, sudah semangat kan semuanya? Baiklah, siap belajar kan? Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan bahwasannya hari ini kita belajar mengenai tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Dan subtema 1 yaitu adalah sumber energi pembelajaran ketiga, muatan IPA. Nah, baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan menampilkan satu buah gambar. Silahkan anak-anak ibu untuk memperhatikan dan mengamati gambar tersebut. Nah, ini dia gambarnya. Silahkan dilihat ya pada layar masing-masing. Baik, sudah selesai ya untuk mengamatinya. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Kira-kira anak ibu kan tadi sudah mengamati dan melihat gambar yang telah ibu berikan. Nah, ibu di sini ingin bertanya, kira-kira gambar apakah itu yang telah ibu share? Ya, bagus sekali. Itu adalah gambar kincir angin. Nah, selanjutnya, bagaimana ya cara agar kincir angin itu bisa berputar? Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Nah, benar. Bisa ditiup, bisa dibawa lari, terus bisa diapain lagi? Diletakkan yang tempatnya banyak angin. Benar. Terus? Diletak di ketinggian. Benar. Nah, bagus sekali ya jawaban-jawaban dari murid-murid ibu. Ternyata pintar-pintar. Nah, tapi ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana keadaan kincir angin jika kita membawanya dengan berjalan? Tapi bagaimana juga kalau keadaan kincir angin itu kita bawa dengan berlari? Silakan jawab. Nah, benar. Jika berjalan, putaran kincir angin itu sedikit, bahkan kadang mau tidak berputar ya. Tetapi kalau kita itu berlari, tentunya kincir angin itu berputar dengan kecepatan yang cepat, seperti tergantung kita larinya itu kencang atau sangat kencang. Jadi kincir angin itu dapat berputar apabila kita berlari. Oke, selanjutnya pertanyaannya yaitu adalah apakah posisi kincir angin saat dibawa lari itu menentukan kencangnya putaran? Ya, benar sekali. Memang menentukan ya. Karena apa? Saat kita itu berlari, semakin kencang juga putaran kincir angin. Itu menandakan apa? Bahwasannya adanya energi angin yang menentukan kencangnya putaran
dari kincir angin tersebut. Semakin besar tekanan energinya, maka kincir angin akan berputar semakin cepat. Oke, pintar ya anak-anak ibu. Selanjutnya, ibu mau bertanya. Nah, bagaimana jika kincir angin itu ditiup oleh satu orang, ataupun dua orang, ataupun semua orang? Bagaimana keadaan kincir angin tersebut? Ya, benar sekali. Jika makin banyak orang yang meniup, maka kincir angin itu sangat berputar lebih cepat. Jika semakin banyak, semakin cepat. Sama seperti berlari tadi, jika semakin kuat tekanannya, tekanan energi angin yang datang saat berlari, maka kincir angin semakin cepat. Begitupun dalam tiupan. Jika tiupannya itu semakin banyak dan semakin kencang, maka angin yang keluar itu akan mendorong kincir angin untuk berputar semakin cepat dan semakin kencang. Nah, pertanyaan terakhir ya. Ibu mau bertanya, bagaimana jika kita itu melihat kecepatan kincir angin diletakkan di atas atau tempat atas, dan tempat yang bawah? Kalau di tempat atas bagaimana? Kalau di tempat yang bawah bagaimana? Silahkan. Nah, benar sekali ya. Jadi, kalau diletakkan di atas itu, kincir anginnya itu semakin berputar. Sementara di bawah, dia tidak akan berputar ataupun berputar tetapi sedikit. Itu kenapa itu ya? Karena itu menandakan bahwasannya adanya angin yang dapat memutar kincir angin tersebut. Nah, jika di atas kan banyak angin ya. Jadi kincir anginnya dapat berputar, sementara kalau di bawah kincir angin itu sangat sedikit berputar. Karena apa? Anginnya yang di bawah itu sedikit. Nah, sangat baik sekali ya jawaban-jawaban anak-anak ibu. Nampak bahwasannya anak-anak ibu ini adalah murid-murid yang sangat cerdas dalam menjawab pertanyaan. Nah, berarti di sini anak-anak ibu sudah mengetahui ya bahwasannya mengenai kincir angin tersebut itu bagaimana gambarannya, sudah mengetahui ya. Nah, pada hari ini dan pada kesempatan kali ini, pada pagi yang berbahagia dan cerah hari ini, kita akan belajar mengenai angin sebagai sumber energi. Selaraskan dengan pertanyaan dan jawaban kita tadi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana angin sebagai sumber energi itu, Bu? Oke, kita akan melihat sebuah video yang menampakkan dan menjelaskan mengenai angin sebagai sumber energi. Nah, jadi anak-anak ibu harus diperhatikan dan diamati videonya ya, sampai anak-anak ibu paham. Nah, jadi video kali ini akan membahas mengenai angin sebagai sumber energi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai angin sebagai sumber energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sumber energi adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu satu, sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, angin, air, matahari, dan panas bumi, dan lain-lain. Dua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, bahan bakar organik, nuklir, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar utama, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi alternatif adalah energi yang memiliki peran sebagai pengganti energi utama. Sumber energi alternatif berasal dari sumber yang dapat diisi ulang, seperti matahari, angin, air, panas bumi, nuklir, gelombang laut, dan gas alam. Manfaat energi alternatif memiliki manfaat berupa berkelanjutan sumber daya, ramah lingkungan, dan antisipasi terhadap kelangkaan energi. Dengan memahami energi alternatif dan menerapkannya secara luas, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Anak-anak ibu, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, angin sebagai sumber energi telah dimanfaatkan dalam berbagai hal. Contohnya adalah saat anak-anak ibu bermain layang-layang. Angin ini sangat menyenangkan bagi anak-anak karena dengan angin kita juga bisa bermain, yaitu contohnya bermain layang-layang. Permainan lainnya yaitu adalah bermain gelembung sabun. Nah, tentunya anak-anak ibu tidak asing lagi kan dengan permainan gelembung sabun. Atau anak-anak ibu sudah pasti mengenal mengenai permainan gelembung sabun. Gelembung sabun telah memanfaatkan angin juga loh sebagai sumber energi. Nah, jadi bermain gelembung itu keterbangan ke berbagai arah karena tiupannya, sehingga gelembung dapat terbang di berbagai arah mengikuti arah angin. Jadi anak-anak ibu sudah mengerti kan bahwasannya angin adalah sumber energi. Nah, perubahan energi angin dapat menjadi energi lainnya, yaitu dapat menjadi energi gerak. Dapat kita lihat pada kincir angin. Di dalam kincir angin, kita dapat melihat bagaimana perubahan energi angin menjadi energi gerak. Jika kincir angin terkena angin, maka ia akan bergerak. Kincir angin dapat bergerak karena adanya energi angin. Begitupun seperti layang-layang yang semulanya diam, jika terkena angin akan bergerak. Kincir angin ini biasanya digunakan di daerah-daerah yang memiliki tiupan angin yang kencang. Semakin kencang hembusan angin atau tekanan dari angin, maka kincir angin akan semakin cepat berputar. Anak-anak ibu semuanya, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sekarang sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaan ibu tadi yang telah ibu lontarkan di kegiatan yang paling pertama tadi. Sudah terjawab pada video pembelajaran yang telah ibu buatkan. Nah, selanjutnya agar lebih dalam lagi pemahaman anak-anak ibu telah membuat bahan ajar yaitu mengenai angin sebagai sumber energi. Nah, agar anak-anak ibu tahu bagaimana angin sebagai sumber energi ini lebih dalam, anak-anak ibu semua dapat mengakses bahan ajarnya di WA grup kita yaitu grup kelas 4. Nah, di situ anak-anak ibu bisa mendownload file bahan ajar. Jadi anak-anak ibu bisa sekarang membaca di menggunakan Android anak-anak ibu masing-masing. Dan tentunya setelah pembelajaran nanti anak-anak ibu pun menyimpan file yaitu mengenai angin sebagai sumber energi dalam bentuk bahan ajar yang ibu buat. Nanti dibaca-baca ya setelah pembelajaran kita berakhir ataupun setelah pembelajaran ini berakhir dan dibaca secara terus-menerus agar pengetahuannya itu lebih kompleks di dalam pengetahuan kita.
Nah, baiklah anak-anak ibu persilahkan ya dalam 20 menit untuk membaca bahan ajar. Nah, di sini juga ibu akan men-share bahan ajarnya agar sesuai apa yang kita lakukan sekarang dengan anak-anak ibu yang baca di bahan ajar yang ada di WA Group. Silahkan membaca selama 20 menit. Baiklah anak-anak ibu, setelah melihat video yang ibu berikan tadi dan membaca bahan ajar ibu yang telah ibu buat, nah sekarang ibu meminta anak-anak ibu semua, kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaannya tentang apa? Percobaannya tentang mengenai angin sebagai sumber energi dalam penerapannya pada kincir angin. Nah, jadi percobaan ini tujuannya agar siswa dapat membuat kincir angin dan dapat mengidentifikasi bahwasannya di dalam kincir angin itu ada bentuk angin sebagai sumber energi yang tersalur pada kincir angin. Nah, baiklah ibu akan membagi kelompok dahulu ya sebelum melakukan percobaan. Baiklah, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, setiap siswa yang duduk dari urutan 1, 2, 3, 4, dan 5, 1 sampai 5 ini menjadi kelompok 1. Nah, seterusnya sampai kelipatan 5 sampai habis. Nah, jadi seperti ini ya. 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3. 16 sampai 20 itu kelompok 4 dan sampai habis sampai kelipatan kelima ya anak-anak ibu. Oke. Setelah menentukan kelompok dan mendapatkan kelompoknya masing-masing, di sini ibu akan share LKPD-nya berikut ini. Nah, sudah kelihatan ya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak ibu sekarang kan telah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Silahkan perhatikan ibu dalam penjelasan penggunaan LKPD dan jawaban dalam LKPD. Nah, jadi untuk di lembar pertama, nah, di sini anak-anak ibu dapat melihat cover LKPD kita ya. Di situ ada LKPD, lembar kerja peserta didik kelas 4, oke? Nah, untuk di lembar kedua, kita pergi ke lembar kedua, yaitu adalah identitas siswa. Nah, jadi kelompok-kelompok tadi, perwakilan kelompoknya menuliskan kelompok berapa, nama anggotanya, harus ditulis ya nama anggotanya. Dari 1, 2, 3, 4, sampai 5 harus ditulis namanya secara lengkap. Nah, terakhir yaitu ada kelas. Tolong diisi ya kelasnya, yaitu kelas berapa kita? Ya, benar, kelas 4. Jadi, identitas siswa di sini harus diisi. Jadi, ibu biar bisa tahu nanti menilainya. Oh, ini kelompok berapa dan siapapun anggotanya. Oke, selanjutnya kita pergi ke lembar yang ketiga. Nah, anak ibu, di sini anak ibu bisa membaca sekilas ya mengenai KD, indikator kita, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan pertemuan kali ini dalam muatan IPA. Baiklah, cukup dibaca sekilas saja di lembar ketiga ini ya. Selanjutnya, di lembar keempat. Nah, di sini ada panduan belajar dan panduan keselamatan kerja dalam melakukan percobaan pembuatan kincir angin. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membacakan ya pada lembar keempat ini bagaimana sih panduan pembelajaran kita dan panduan keselamatan kerja kita pada percobaan kali ini. Nah, akan Ibu bacakan. Pertama, panduan belajar. 1. Bacalah langkah-langkah pembuatan kincir angin. 2. Siapkan alat dan bahan. 3. Buatlah kincir angin sesuai dengan langkah-langkah dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya, kerjakan dengan teliti dan berhati-hati jika menggunakan alat tajam seperti gunting. Yang kelima atau yang terakhir,
Selesaikanlah proyek kerjamu secara bersama-sama dengan teman kelompokmu. Kedua, panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan, yaitu 1. Berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. 2. Minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. 3. Lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Yang keempat atau yang terakhir, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Dan yang selanjutnya adalah laporkan hasil sekecil apapun atau hal yang sekecil apapun yang membahayakan kepada gurumu. Baiklah, kita pergi ke lembar selanjutnya, yaitu adalah lembar kelima. Nah, anak-anak ibu bisa lihat ya, di sini ada kegiatan 1 percobaan IPA. Tujuannya adalah peserta didik dapat membuat kincir sederhana. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah kertas origami, yang kedua jarum pentul, yang ketiga lem kertas, yang keempat gunting, yang kelima penggaris, dan yang keenam adalah alat tulis. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah percobaannya. Pertama, silahkan anak ibu ambil kertas origami dan buatlah lipatan diagonal secara silang. Anak-anak ibu dapat melihatnya ya yang telah ibu share berikut ini. Lihat gambarnya dan ikuti panduan dari ibu. Silahkan dibuat. Kedua, gunting setiap lipatan yang telah dibuat mendekati titik diagonal. Perhatikan gambar instruksi dalam LKPD. Ketiga, beri lem setiap bagian sebelah kanan kertas yang telah digunting dan dilipat ke titik diagonal. Selanjutnya, potong kertas bentuk lingkaran berukuran kecil dan ditempelkan ke titik diagonal. Selanjutnya, membuat bagian pegangan menggunakan kertas origami. Kertas origami digulung melalui sudut hingga jumpa ujung sudut lainnya yang akan dipotong dan diberikan lem, lalu disatukan. Nah, anak-anak ibu semua ikuti instruksi yang ada pada gambar dalam LKPD. Yang keenam, ambil kertas origami lainnya untuk membuat lipatan gulungan yang lebih kecil. Yang ketujuh, ataupun percobaan terakhir kita, langkahnya adalah gabungkan ketiga bagian yang dibuat menggunakan jarum pentul menjadi kincir angin yang diinginkan. Nah, silakan anak-anak ibu untuk lebih memperhatikan gambar-gambar yang ada dalam LKPD dalam langkah pembuatan kincir angin. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk menyempurnakan hasil dari percobaan kincir angin sederhana yang telah diinstruksikan dalam LKPD dan panduan dari ibu. Silahkan. Baiklah anak-anak ibu, ini adalah hasil dari pembuatan kincir angin sederhana yang telah ibu buat melalui instruksi dalam LKPD. Seperti ini. Baiklah anak-anak ibu, kita pergi ke halaman 6 dalam lembar kerja peserta didik, yaitu ada di lembar ke-6, yaitu di situ tertera tentang pertanyaan. Nah, jadi di situ anak-anak ibu disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, jadi setelah membuat kincir angin sederhana tersebut, perwakilan dari kelompok 1 orang akan menuliskan jawaban dari hasil diskusi bersama. Oke? Nah, pertanyaannya di situ ada 4. Nah, yang pertama itu adalah tiuplah kincir angin dari arah depan. Apakah kincir angin berputar? Jadi setelah anak ibu telah membuat kincir angin dan ada hasilnya, silahkan ditiup dari arah depan dan diskusikan jawaban bersama teman sekelompoknya. Dibuktikan juga ya, apakah berputar atau tidak. Nah, nanti hasilnya ditulis di bawahnya. Selanjutnya, tiuplah kincir angin dari arah belakang. Apakah kincir itu dapat berputar juga? Silahkan dijawab.
Pertanyaan ketiga, bawalah pergi berlari. Apakah yang akan terjadi pada kincir? Nah, silakan didiskusikan dan dijawab dan dilakukan ya. Jadi pertanyaannya itu instruksinya apa? Dilakukan dan didiskusikan lalu dijawab di LKPD. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat pada kegiatan satu ini adalah jelaskanlah perubahan energi yang terjadi pada kincir angin. Nah, jadi ini tadi telah kita bahas dalam video pembelajaran yang Ibu berikan dan bahan ajaran telah Ibu berikan, dan anak-anak Ibu silahkan menyimpulkan dan dituliskan pada jawaban di nomor 4. Nah, untuk selanjutnya kita beranjak pada lembar kerja peserta didik di lembar ketujuh. Nah, di situ ada kegiatan kedua. Nah, setelah kita membuat kincir angin tersebut ya, anak-anak Ibu silahkan perhatikan di lembar ketujuh. Di situ adalah ada soal-soal IPA. Nah, pada lembar ketujuh ini adalah soal pilihan berganda. Jadi, perhatikan soalnya dan jawablah pertanyaan yang benar jawabannya. Nah, yang pertama itu kan ada, perhatikan gambar berikut, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, jadi pertanyaannya adalah, berikut merupakan gambar yang benar tentang perubahan energi angin menjadi energi gerak adalah gambar mana saja? Silakan anak-anak Ibu pilih, diskusikan dengan kelompoknya dan lalu dijawab, oke? Nah, selanjutnya pertanyaan ini adalah pertanyaan esai pada lembar kerja peserta didik halaman terakhir, yaitu halaman ke-8. Nah, silakan peserta didik membaca soalnya, yaitu adalah tuliskan cara pembuatan kincir angin dari kertas serta alat dan bahannya yang diperlukan secara rinci. Nah, jadi anak-anak Ibu silahkan membuat bagaimana itu cara membuat kincir angin ya. Setelah melakukan percobaan tadi, berdasarkan pengalaman percobaan tadi menggunakan bahasa sendiri. Dituliskan di kolom, mulai dari alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatannya. Nah, jadi setelah anak Ibu di sini berdiskusi dengan kelompoknya dan menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD, silahkan LKPD-nya dikumpulkan kepada Ibu ya. Nanti akan Ibu koreksi. Oke? Sekarang Ibu beri waktu dalam beberapa menit, 5 menit ya. Jadi Ibu beri waktu 5 menit untuk menyempurnakan jawaban-jawaban LKPD yang belum dipenuhi. Oke, silahkan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sekarang Ibu mohonkan untuk anak-anak Ibu semua untuk menyimpan barang-barang dan alat-alat dalam percobaan kincir angin sederhana tersebut. Nah, setelah menyimpannya, silakan anak-anak Ibu untuk membersihkan sisa-sisa yang tidak terpakai lagi dalam pembuatan percobaan kincir angin sederhana. Silakan dibuang ke tempat sampah ya. Baiklah anak-anak Ibu, silakan untuk mengerjakan evaluasi atau soal-soal evaluasi yang telah Ibu buat untuk memperlihat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak Ibu sudah paham ataupun sebaliknya? Nah, jadi anak-anak Ibu bisa mengaksesnya di WA group yang telah Ibu kirimkan dalam grup kelas kita. Nah, di situ anak-anak Ibu bisa membuka soal-soalnya, yaitu soal pilihan berganda. Tetapi anak Ibu juga bisa lihat yang Ibu share berikut ini. Nah, jadi dalam pengerjaannya itu, anak-anak Ibu tulis di kertas tulis anak-anak Ibu, tentunya ini soal individu ya, tulis nomor dan hanya jawabannya saja. Contoh, nomor 1 jawabannya A. Sebutkan isi kandungan dari A tersebut, oke? Sudah paham ya? Silakan mengerjakan selama 5 menit, Ibu tunggu. Nah, selanjutnya silakan difoto dan dilaporkan di WA group yang ada ibunya ya, di kelas kita ya. Nah, Ibu tunggu 5 menit dan silakan mengumpulkan. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, bagaimana percobaan kita tadi? Apakah berhasil? Tentunya berhasil ya, karena sudah ada hasil dari kincir angin sederhana. Dan anak-anak Ibu telah membuat jawaban LKPD yang sangat bagus Ibu lihat, karena sudah dikumpulkan kepada Ibu ya. Nah, selanjutnya, kira-kira anak-anak Ibu di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu angin sebagai sumber energi. Silahkan. Oke, tidak ada ya. Berarti semua murid Ibu sekarang ini sudah ada gambaran dan sudah paham mengenai angin sebagai sumber energi serta percobaan yang telah kita buat. Baiklah, Ibu sangat senang jika benar seperti itu adanya. Baiklah anak-anak Ibu, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu adalah angin sebagai sumber energi.
Nah, jadi angin itu termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui ya. Artinya angin itu selalu berada ataupun selalu ada dan tidak akan habis jika digunakan. Nah, angin itu terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Jadi yang telah kita pelajari tadi bahwa saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan wilayah lain bersuhu udara dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh dari wilayah bersuhu dingin. Nah, maka pergerakan udara ini adalah disebut sebagai angin. Nah, jadi angin ini juga memiliki banyak peran pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di daratan. Nah, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Selanjutnya, angin membantu suhu udara di musim panas itu menjadi lebih sejuk. Dan ada juga loh, angin itu sangat menyenangkan bagi anak-anak. Contohnya apa? Anak-anak ibu tadi bisa kan bermain kincir angin dengan memanfaatkan energi angin. Juga bisa menggunakan permainan layang-layang sebagai salah satu bentuk menggunakan energi angin. Ada juga bermain gelembung. Nah, anak-anak ibu di sini suka kan bermain gelembung? Nah, itu juga salah satu bentuk sebagai energi angin dalam pemanfaatannya dalam permainan anak-anak ibu. Angin juga sebagai sumber energi seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini dengan teknologi yang lebih maju. Jadi angin ini dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah contoh besar dalam penerapan angin sebagai sumber energi. Baiklah anak-anak ibu, ibu harap kita semua dan anak-anak ibu ini harus bersyukur tentunya atas nikmat Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, telah menciptakan angin sebagai salah satu sumber energinya karena dapat mempermudah dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi patutlah kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa ya anak-anak ibu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita akhiri pada pembelajaran pagi hari ini dan pertemuan kali ini, ibu minta agar anak-anak ibu memperhatikan lagi sekelilingnya, apakah masih ada sampah yang bertebaran? Jika ada, silahkan pungut dan buang di tempat sampah. Terima kasih kepada anak ibu yang telah memungut dan membuangnya kepada tempat sampah. Nah, sekarang sebelum pulang, marilah kita secara bersama-sama dengan semangat menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silahkan bernyanyi dan ikuti iramanya ya. Silahkan anak ibu untuk bernyanyi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali.
marilah bernyanyi dengan semangat. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini dan pertemuan kali ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, lebih baiknya dan sangat baik jika kita berdoa dahulu ya. Baiklah, doa akan ibu pimpin. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini dan pertemuan kali ini. Silahkan anak-anak ibu boleh pulang. Sebelum pulang, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, kita akan besok masuk seperti biasa bersama ibu dengan ibu yang sama dan tentunya materi yang berbeda dengan semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Bye-bye.